Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna Qur'an. Jamaah sekalian Bapak, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat insyaallah, meskipun hujan ya. Dan jangan sampai kita beranggapan hujan sebagai penghalang, karena hujan merupakan satu nikmat, rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita jangan karena hujan acara jadi begini dan begitu, jangan, tidak ya. Kita saja yang menjadikan begini dan begitu. Hujannya tetap hujan ya, Allah Ta'ala. Kembalilah kita lihat kembali di bab atau di kitab Al-Jinayat ya, tentang ya, pidana, bab-bab yang ada hubungannya dengan pidana. Hadis yang ke-1011 sekarang, atau hadis yang ketiga dari bab Wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuqba bainan nasi yaumal qiyamati fid dima, muttafaqun alaihi. Dan dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permulaan ma yuqba, awalu ma yuqba, permulaan apa yang ditunaikan atau diputuskan bainan nasi, di antara para manusia, yaumal qiyamati, di hari kiamat, itu fit dimai, pada urusan darah, urusan pembunuhan. Jadi bagaimana tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan permulaan atau paling awalnya seseorang itu akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala tentang sholatnya. Bahkan di hadis lain tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Juga ada hadis yang menjelaskan bahwa itu adalah kalimatnya sama, awalu ma yuhasabu alaihi abda yaumal qiyamati di as-sholat misalkan itu ya. Dan banyak versinya tentang hadis itu. Jadi permulaan yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala seorang hamba itu adalah sholatnya. Dan lain adalah urusan an-ni'am, urusan kenikmatan. Nah, masing-masing adalah benar. Ini permulaan yang ditunaikan atau yang diputuskan oleh Allah soal
hubungan manusia dengan manusia yang ada hubungannya dengan darah. Jadi ada manusia yang sebagai interaksi sosial ya, memerlukan satu sama lain. Nah ternyata satu sama lain pun juga ada masalah di antara mereka. Itu namanya manusia. Istilah wong Jawa, nek lagi cedak yo ojo sampai cedak biangan. Nek lagi orang seneng yo ojo ngedoh biangan. Karena cedakan banget temen nek pas pisan wah pun masya Allah. Ya terjadi ucapan ngono yo ngono ning ojo ngono. Istilah wong Jawa ini lain. Nah, kembali dari sini. Jadi ini urusan gimana? Kalau yang urusan ibadah ya sholatnya. Kalau urusan nikmat, nah itu ya. Urusan masalah pemberian kesenangan ya ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan permulaan yang ditanyakan soal umur. Nah, soal umur. Dihabiskan untuk apa? Ya, Riyadhus Shalihin. Jadi masing-masing itu adalah dan nanti yang paling awal mana ya terserah Allah Ta'ala. Paling awal yang mana. Jadi kalau ada seseorang membunuh, apalagi dalam hubungannya itu qatlan muta'ammidan fazazahu jahannam itu ya. Jadi membunuh seseorang dengan cara kesengajaan maka muslim ini ya, cara muslim membunuh muslim dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam. Ilaman tabah, kecuali orang yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kan ada orang, nah, di situ yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam jannah. Ya, ada masuk neraka ini ke jannah. Yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk surga. Gitu ya. Jadi ternyata ada orang muslim karena mutus peperangan dengan orang kafir, kemudian dia berjihad fisabilillah atau di bumi jihad sana ya, kemudian dibunuh oleh orang kafir, dia syahid. Loh si kafir ini ternyata setelah itu taubat kepada Allah Ta'ala dan taubatnya diterima ya, karena dia melakukan itu karena kebodohannya, belum tahunya dia. Taubat pada Allah Ta'ala dan memperbaiki amalan-amalannya ya, sehingga dia meninggal kemudian Allah ridho menerima taubatnya tadi, dihapus semua dosa-dosanya, masuk jannah. Sehingga di akhirat kelak ketika dipertemukan oleh Allah Ta'ala itu ya, loh kok yang membunuh saya masuk jannah juga. Nah, ini dia saya tidak tahu. Setelah saya membunuhmu pada saat itu, saya bertobat kepada Allah Ta'ala, menyesali apa yang saya lakukan, saya menangis-nangis, saya habiskan usia sisa-sisa usia saya untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian hidup di dunia hanya sekedar tidak melupakan saja, itu saja. Selebihnya untuk lillaika kalimatillah ya, untuk meninggikan daripada kalimat Allah Ta'ala. Oh begitu ceritanya. Jadi saudara juga ya, sama jadi saudara di jannah sana, masya Allah. Walaupun juga hati membunuh dibunuh malah neraka, kalau baliknya ya. Satu jaminan, kedua ya. Nah ini pembunuhan akan diputuskan, bahkan mendolimi, menyakiti saja akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala ya. Dan akan didatangkan orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh, akan supaya yang membunuh ini menuntut, dan tuntutannya itu adalah amalan-amalan kebaikan. Kalau tidak punya dosa-dosanya, atau yang sekebijaksanaannya Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala. Yang jelas orang yang membunuh sesama muslim adalah bentuk kekafiran dia.
disediakan buat mereka itu jahanam, membunuh. Ya kalau itu tahu membunuh muslim karena dosa besar gitu ya, dia lakukan juga karena mungkin ada masalah-masalah yang membuat dia itu adalah untuk membunuh dia, untuk melestarikan jabatannya, mungkin melestarikan supaya warisannya ada kumpul pada dirinya, atau hal-hal ada kepentingan-kepentingan urusan dunia ini. Jahanam dia ya. Mungkin di dunia lepas membunuh, malah balik menuduhkan kepada orang lain. Karena hukum yang ada ini bukan hukum kebenaran yang terjadi sekarang ini, yakni hukum wong pinter ngomong. Dan kebetulan yang dipakai juga bukan hukum Allah Ta'ala. Ya, ini pun dapat dibilani. Nah, karena haknya muslim bilang, bukan undang-undang Allah Ta'ala kan mau dibilani. Nah ini ya. Dan kita bukan membilani hukum undang-undangnya, kok membilani adalah keadilannya. Masalahnya kan begitu. Kalau menurut hukum Islam membunuh ya dibunuh atau membayar diat, bukan dipenjara, bukan. Nah kebetulan di dunia ini lepas dia ya, yang membunuh punya anak satunya di pengadilan sana, anaknya nomor 2 di kepolisian sana, nomor 2 jadi itu ya lepas ya, malah dituduh wong liya karena begitu, tertutup. Walaupun mungkin di satu saat namanya kejelekan itu berapa tahun ya, ada seorang itu menikah di tahun barengan ya, 99 ini. Dia cerita belum lama ini baru terungkaplah kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala ini sekarang ini katanya. Apa jadinya kalau seandainya, kata dia ya, saya itu dulu menikah dengan dia yang satu, merengek-rengek harus nikah dengan dia, kemudian kedua orang tua saya tidak mengizinkan, dengan keterpaksaannya saya menikah dengan ini. Ternyata berbeda tahun, ditaruh tahun 2000 ya, sekarang kan 22 tahun baru ngerti opo dadi ini aku dhisik karo kae mana. Walaupun yang dia tidak dinikahi juga opo dadi ini aku nikah karo kae ya, sama jawabannya. Karena ada masing-masing punya masalah. Ternyata ya istrinya inilah yang terbaik untuk mendampingi ketika ada masalah. Masya Allah. Kadang-kadang begitu kok. Janganlah membenci sesuatu yang kamu itu tidak suka. Barangkali yang kamu benci itu justru menjadikan satu kebaikan, dan tidak sekarang. Tidak sekarang. Dan Nabi Ibrahim itu berdoa supaya dijadikan negeri yang dulu itu masih padang pasir. Ketika meninggalkan anak dan istrinya itu kan belum ada rumah, itu meminta pada Allah supaya dijadikan negeri yang melimpah ruah, negeri yang aman dan lain sebagainya. Baru terasa di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kan harus perjalanan waktu. Tidak kita kan saja ini doa besok harus kabul kan. Allah Ta'ala didikte diminta. Harus ya Allah ya. Bukan menurut kita. Nah, ini membunuh betul gitu. Membunuh. Ya, jangan. Ya. Maka sesama muslim kok membunuh, berdebat saja jangan. Apa to sing berdebat kalau belum tahu tanya. Nah ini. Ya sudah, kalau bisa jawab dijawab, diterangkan. Nek butuh ngeyel ya silahkan dilakoni lah, itu dilakoni sama muslim sepenak saja ya, pada saudara kita sebanyak ngalahnya aja lah kan gitu kan. Sering orang tidak adil dalam memberikan hukum kepada orang lain atau memberikan label kepada orang lain. Coba bayangkan orang pergi ke Afghanistan ketika zaman Usamah ya. Begitu pulang dia wah ini
Dari teroris ini padahal di sana kerja. Sana kerja. Nah, orang pulang dari Cina dia kerja tidak dicap dia komunis ya. Namanya dia adil. Kalau dari negeri ini kan namanya menjelekan, insyaallah. Ya. Ya. Orang kerja di Amerika dia pulang tidak dicap sekuler. Tahu-tahu orang di Afghanistan dia kerja pulang dia gabung. Kan ada dulu ditangkap mau kerja. Teroris ini kan. Masya Allah. Atau dia kerja di Khomeini itu mana? Imam Khomeini itu mana? Pasti ada. Iran. Problemnya kerjanya di Iran dia pulang, wah ini orang Syiah nih. Nah, sana kerja, wah ya orang Iran di Syiah apa itu? Jadi kan itu tidak gitu ya. Syiah, Syiah disebut. Ada urusan itu ya. Nah, kita itu sudah diperintahkan itu kok. Diperintahkan suruh taat kepada Allah Ta'ala kok. Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa kan gitu loh ayatnya. Orang mau jadi ngono, orang mau jadi ini. Pokoknya kita taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga begitu. Pokoknya selama ada kajian, ini ada kajian sunnah, ada kajian Al-Quran, ada kajian hadis, dan Allah merintahkan saja. Dan mereka begini, itu dari dia, tidak usah menilai orang lain. Ya. Kita juga banyak kekurangan yang ada. Kadang-kadang ya, apa yang kita mengerti itu ada di saudara-saudara kita. Banyak kekurangan lah kita. Ini soal pembunuhan ya, artinya pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. 1012. Wa an Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala abdahu qatalnahu. Sabda Rasulullah, siapa yang membunuh budaknya qatalnahu, akulah yang akan membunuhnya. Wa man jada'a abdahu jada'nahu. Barang siapa yang memisahkan anggota badan, ini memotong. Barang siapa yang memotong salah satu anggota badan abdahu, budaknya, jada'nahu, maka akulah, aku Rasulullah, yang akan memotong anggota badan ini. Bisa jadi telinga, bisa jadi hidung, bisa jadi mulut. Memisahkan, motong. Walaupun lebih diartikan kalau dalam meninggal itu lebih ke arah ke hidung. Jadi yang saya tahu jaga adalah pemisahan anggota badan dari anggota badan ini, misalkan tangannya dipotong atau telinganya dipotong gitu ya, atau bibirnya dipotong, begitu. Ya kalau memang misalkan hidungnya, ya termasuk itu juga. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan Ahmad wal arba'atu, dan imam yang 4, wa hasanahu Tirmidzi, sementara Tirmidzi menganggap hadis ini hadis yang hasan. Wa huwa min riwayatin, dan dia dari riwayat Al-Hasanil Basri, dari arah Hasan Al-Basri. Basri kan tapi ini An Samurata, dia mendengar dari Samurah. Samurah ini sahabat. Waqad, dan sungguh tulifa, telah berselisih fi samaihi, pada mendengarnya, pada urusan mendengarnya, minhu darinya.
Wa firatin, dan dalam satu riwayat li Abi Dawud wa Nasa'i, wa man haso, dan barang siapa yang mengebiri abduhu, budaknya, hasoinahu, maka aku akan mengebirinya. Wong kok dikebiri. Wa sohabul hakimu, kemudian hakim ini menganggap soheh hadhihi ziyadata, tambahan ini. Jadi tambahan ini dianggap sah, kata si hakim dengan apa kalimat wa man haso abduhu, kok haso atau khoso, untuk kerikil, khoso mengebiri. Barang siapa yang mengebiri budaknya, khosoinahu, maka aku akan kalimat itu hakim menganggap sah, itu tambahan itu, dan ziyadah itu dianggap sah. Sementara hadis yang di atas tadi dari Samurah tadi diperselisihkan tentang mendengarnya dari Samurah tadi. Kerumuni ngono tenan apa orang kan? Ya seperti itu. Ini dari riwayat Hasan Al-Basri. Lah kalau sudah terjadi penilaian dari ulama hadis yang seperti itu, maka ya hadis ini tidak menjadi sahih artinya ya. Walaupun secara matan mungkin sahih, secara sanad, cara pembawaan hadis ini ada orang-orang yang pelupa kemudian membawakan hadis, padahal mungkin pas menyampaikan hadis itu dia tidak lupa, tapi lupa urusan lain. Nah misalkan, lah ini kehati-hatiannya, wah ini wongnya lalenan dong, mesti bener. Nah terus ini dianggap hadisnya ini lemah. Lah hal-hal yang semacam itu kalau Tirmidzi menganggap hadisnya hadis hasan. Kalau dulu kan hadisnya cuma sahih, dhaif aja. Tidak sampai ke derajat hadis yang maudhu atau hadis palsu, mungkar dan lain sebagainya ya. Jadi seorang yang membunuh budaknya, maka karena Nabi dulu sebagai Amirul Mukminin ya, kalau setelahnya kan namanya Amirul Mukminin, tapi kalau zaman Nabi kan bukan Amirul Mukminin tapi sebagai Rasul. Yang sebagai syari ya, pembuat syariat ataupun menyampaikan syariat, dan Nabi itu pembuat syariat ya. Menyampaikan juga membuat syariat ya. Kalau ada orang membunuh hamba sahayanya atau budaknya, saya akan bunuh itu, tuannya akan saya bunuh juga, atau memotong anggota badannya, potong juga ya. Ya itu kan al-qur'i khur nafas bin nafas, jiwa dengan jiwa, sin nabi sin, itu apa kata beliau, artinya jiwa dengan jiwa, kemudian hidung dengan hidung, kemudian hidung apa sin kan, gigi dengan gigi, patahkan. Keumuman ayat itu seperti itu. Walaupun nanti ada hadis-hadis juga berkenaan dengan orang yang membunuh atau melukai budaknya itu
Tidak seperti ini konteks dalam hadisnya. Wallahu a'lam. Kita tidak punya budak. Yang jelas hadis ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama hadis, menjadi perselisihan, gitu ya. Adapun tentang tambahan, iya sah-sah saja. Tambahan menurut tadi riwayat tadi. Si Pak Hakim menambahkan mengomentari ya sah-sah saja ada tambahan hadis waman khoso abduhu khosoinahu. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuqatul walidu bil waladi. Dari Umar bin Khattab bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah yukotu dihukum hukum kisos itu ya al walidu seorang orang tua bil waladi dengan anaknya. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Sahahu Ibnu Jarudi wal Baihaqi wa qala Tirmidzi innahu mutrad. Muttarib sebentar tentang yang dimaksud tidak dihukum orang tua dengan anak. Jadi begini nih, tanya di sini. Jadi kalau orang tua membunuh anaknya itu tidak ada hukum kisos, adanya diat. Diat itu pembayaran denda, tapi tidak tidak mau harus membayar diat, membayar denda, tidak dibayar dengan kisos karena pembunuhan seorang orang tua membunuh anaknya ini. Karena pembunuhan seorang orang tua kepada anak ini ya mungkin ada perhitungan yang banyak, tidak sebagaimana membunuh orang lain. Pasti ada perkara-perkara yang menjadikan anak itu harus tersingkirkan. Apa kejadian? Ya ada, hadisnya ada, waktu itu kejadian ada seperti itu. Kalaulah toh terjadi seperti itu, maka seorang tua harus dibayar kisos. Kisosnya satu nyawa berapa puluh atau ratus unta. Ini jarang terjadi, tidak dimudah-mudahkan dalam perkara ini ya. Karena adanya anak itu dengan adanya orang tua, dan orang tua itu sering menjadikan anak ini sebagai mata hatinya. Gak mungkin membunuh kecuali dengan keadaan tertentu yang menjadikan seperti itu. Kecuali kalau dihukum perang ya. Hukum perang orang tuanya kafir, di barisan orang kafir, anaknya muslimin di barisannya Rasulullah. Nah ini ketemu ya terus gimana lagi? Dan kan memang seorang mukmin tidak ada kisos karena membunuh orang kafir. Tapi orang kafir ada kisos ya tidak. Kafir. Apalagi dalam peperangan ada kisos. Peperangan itu ya ada yang membunuh atau dibunuh, itu saja. Nah, nama peperangan kan ya bisa jadi
musliminlah yang menang, bisa jadi muslimin yang kalah, dan kekalahan muslimin ini biasanya menjadi pelajaran yang ada. Adanya kekurangan keikhlasan ataupun kecongkaan dia. Apalagi ditambah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami memutar waktu itu ya di antara manusia, diputar, kadang di atas, kadang di bawah, seperti saat ini. Nah, saat ini terputar balik, kita kaum muslim ini kayak kurang di posisi yang atas dan itu. Ya, intinya orang tua membunuh anaknya adalah dia, walaupun jarang terjadi. Wa Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, qultu aku berkata la aliin. Qultu kok la aliin kan? Mestinya li alin yang terusing li punya saya kok lah udah li lagi, makanya kultu ini kan Juhaifah itu berkata mestinya li alin kepada Ali. Ini kok lah, kalau lah kan takkid jadinya sungguh Ali kan jadinya. Cetakan yang menulis macam itu kekurangan yang tenang. Kita rubah sendiri yang lain. Kala berkata Juhaifah, qultu aku berkata li aliyin pada Ali bin Abi Thalib maksudnya, hal indakum syai'un, adakah pada kalian itu sesuatu minal wahyi, dari wahyu, ghairul qur'ani, selain Al-Qur'an. Qala berkata Ali, la, tidak. Walladzi, demi zat yang falaqal habba, yang memecah biji-bijian, wa baro'a, dan yang melepas, baro'a kan lepas diri, anna samata apa, jiwa, ila, kecuali fahmun, kefahaman, yuktihi, yang memberinya siapa? Allahu, Allah. Allah berikan kepahamannya kepada rojulan, seseorang, fil Qur'ani, pada Al-Qur'an. Ya, di sini begini ya. Berhentikan di sini dulu karena kebetulan ini titik ini. Jadi Juhaifah ini bertanya kepada Ali, apakah pada kalian itu ada sesuatu wahyu selain Al-Quran? Apa kalian itu mengumpulkan wahyu-wahyu selain Al-Quran? Gitu. Tidak ada, no. Oh tidak, sampai sumpah. Wahyu ini kan wawu kosam, wawu untuk bersumpah, menguatkan perkataan yang akan dia katakan. Demi zat, maksudnya demi Allah, demi zat yang memecah biji-bijian dan telah melepas jiwa, yang memberikan nyawa ini. Falako ini kan bukan hanya memecah, tapi memecah untuk ditumbuhkan. Jadi kalau memecah dan dihancurkan bukan, artinya dipecah kemudian tumbuh. Kalau biji-bijian kan gitu, mau tumbuh itu kan pecah dulu. Nah,
Jadi demi zat yang telah memecahkan untuk menumbuhkan biji-bijian dan melepaskan jiwa ini, artinya menghidupkan jiwa ini, artinya tidak ada, kecuali yang ada itu adalah kepahaman, di mana Allah Ta'ala itu memberikan kepahaman tadi kepada seseorang pada urusan untuk memahami Al-Quran, karena gitu, itu pemahaman Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang berkenaan dengan bab-bab yang ditanyakan secara luas itu tidak ada. Walah, itu kok haram itu dalilnya mana? Misalnya begini, mosok ini haram, dalilnya apa? Ngeten kertas ini, ngeten. Nah, ono ora nek Al-Qur'an didalile ngono kuwi. Ya ndak ada dalile ngono kuwi lah ngene. Ya dalilnya pemahaman daripada Al-Quran. Walatulku, ya, janganlah kamu membinasakan di aidihim, dengan tangan-tangan kamu. Ojo binasa di awakmu dengan tanganmu sendiri toh. Kok nyawong sak akeh-akeh sik ngono ki manfaat atau mudarat. Lah kan yo manfaat itu umat yo mari lho. Lah wong minuman keras itu juga Allah Taala juga mengatakan bahwasanya ada manfaatnya juga, tapi manfaatnya itu dibandingkan dosanya lebih besar dosanya. Gitu. Ada kan ada manfaat ya. Wong adem itu dadi angel. Wong klutrak ngoten niku wong menengan bareng mobil kuwi dadi kek omong. Wendel lah ngoten lho. Wah, nglawan wong kabeh ditantang kan dadi kendel. Ora nek wong kebo ditantang lah ngoten niku. Saking kendele lah ngoten. Manfaatnya gitu, tapi dosanya lebih besar dan kemudaratan lebih besar. Sesuatu yang Allah larang itu pasti membawa kemudaratan. Orang kok ini daging babi kan cacing pito barang ditili ora enak kok. Lah ada ndak ada itu tetap haram. Nah terus kemudaratan ya ada, cuman kita tidak tahu saja. Kita bukan ahli medis ya, kita gitu ya. Jadi orang dipahami dengan Al-Quran, artinya mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang benar ke arah sana, bukan menurut kita lagi. Kalau kita kan kalau menafsirkan Al-Quran kan harus ada acuannya, tafsir sopo, kok pendapatnya siapa kan begitu. Walaupun mungkin tidak bacakan tafsir, tapi paling tidak dia mengumpulkan tafsir-tafsir yang ada kemudian disampaikan. Ini loh pemahaman, tidak pemahamannya sendiri. Wa ma fi hadhihi shahifati, dan apa-apa yang di dalam ini lembaran-lembaran, di dalam lembaran-lembaran ini. Qultu, aku berkata, aku si Juhaifah tadi. Wa ma fi hadhihi shahifati, dan apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini. Dan apa itu yang ada dalam lembaran-lembaran itu? Ya. Qala Ali menjawab, al-aqlu, akal. Oh, aklu di sini adalah diyat. Hukum yang ada hubungannya dengan denda. Keterangan itu aklu itu denda. Wa fikaku, dan apa? Itu pembebasan tawanan. Pembebasan al-asiri, ya. Pembebasan atau pelepasan tawanan. Wala yuktalu, dan tidaklah dibunuh musliman, seorang muslim, bikafirin, dengan kekafiran, dengan orang kafir. Artinya seorang muslim membunuh orang kafir itu tidak ada kisosnya, harus dibunuh. Rawal Bukhari, beriwayatkan dari sini Bukhari, wa akhrajahu Ahmad, dan mengeluarkannya juga di sini Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i,
min wajihin akhara, dan dari nasi dengan dari arah yang lain, an aliin dari ali juga dan arah lain. Waqala dan berkata fihi padanya, al mu'minuna dari arah ali, ali berkata orang-orang yang beriman itu tata kafa'u sebanding dima'u darah mereka, wayas'a dan berusaha bidhimmatihim dengan perlindungan mereka, itu adnahum paling rendahnya mereka. Oh, wayas'a ini orang yang berusaha, artinya orang yang apa, yang dianggap orang tinggi derajatnya, orang dengan ketinggian diukur dengan apa, hartanya kan itu ya, sana. Jadi orang-orang yang tinggi derajatnya perlindungan itu sama dengan orang-orang yang rendah. Islam itu tidak pandang itu sebanding orang beriman itu darahnya itu antara orang yang derajatnya tinggi maupun derajatnya rendah. Wahum dan mereka itu yaddu alaman siwahum, yaddu yaddu itu kan artinya kan tangan gitu. Tangan itu artinya kekuatan di sini. Dan mereka itu kekuatan atas orang yang selain mereka. Selain mereka. Ada dalilnya sudah lagi, saya selesaikan dulu, ada waktunya Isa. Wala yuqtalu dan tidaklah dibunuh siapa mukminun orang-orang beriman bikafirin karena membunuh orang kafir. Ini apa terjemahan bahasa seperti itu biar mudah kita pahami. Wala du'ahdin dan tidaklah orang yang mempunyai perjanjian fi ahdihi pada perjanjian, meskipun orang kafir itu ada perjanjian dengan perjanjiannya dengan orang muslim. Ana jariyatan sesungguhnya kok dawa men. Masya Allah merubah ini bang. Wasohahul hakimu dan mensohkan hadis ini hakim. Selesai sementara saya bacakan dulu untuk keterangannya, insya Allah akan datang. Waktunya sudah bisa. Ini subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum